Tidak ada yang terancam dan pertama kalau soal wakil presiden itu kan di dalam koalisi perubahan sudah ada satu kesepakatan, nanti pada akhirnya usulan dari berbagai pihak, tapi kemudian Pak Anies diberi kewenangan lah untuk memilih siapa yang akan menjadi pasangan beliau. Nah yang kedua, terhadap kemungkinan-kemungkinan yang menjadi spekulasi itu saya kira boleh saja, tapi insya Allah di dalam koalisi perubahan itu sangat solid karena seluruh pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh partai manapun selalu diinformasikan kepada koalisi. Begitupun hasil pertemuannya. Jadi kita benar-benar merasa nyaman satu sama lain dan bagi kami itu benar-benar pesan moral. Dan mengenai tafsirnya pada situasi koalisi, saya kira itu hal yang berbeda sama sekali. Terkait calon wakil presiden pendamping Mas Anies sudah diatur dalam piagam kerjasama 3 partai. Mas Anies diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang paling pas sesuai dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan, berkontribusi secara elektoral, penguatan koalisi pada berjalannya pemerintahan ke depan, serta memiliki visi yang sama, visi perubahan dan perbaikan, serta ada misi untuk menjadi ditunggal pada pemerintahan ke depan. Waketum, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, ini adalah satu-satunya nama yang sekarang sudah diusulkan oleh tim 8 dan sudah dikantongi oleh Anies Baswedan, dibawa ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita nggak tahu apakah ke Madinah atau tidak Anies Baswedan, tapi masa tidak ke Madinah, karena Madinah ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setelah prosesi ibadah haji selesai ke Madinah dan kemudian kembali karena pakai Saudi Airlines ya. Saudi Airlines itu ciri-cirinya ya, kalau diundang dari dari kerajaan Arab Saudi menggunakan Saudi Airlines pastinya. Ya, sahabat era sekalian, tentu orang bertanya-tanya dari mana Yeni Wahid ini. Nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat. Ya, di dalam piagam koalisi sudah disebutkan ada 5 kriteria. Nomor 1, calon wakil presiden yang diharapkan adalah figur yang bisa membantu meningkatkan elektabilitas. Apa itu tandanya? Nomor 1 soal survei lapangan, yang kedua adalah kerentanan politik. Artinya diharapkan walaupun angkanya tinggi, tapi kalau ada kerentanan politik itu bukan sesuatu yang tidak berisiko. Nah, yang kedua, figur itu harus mampu memberikan dukungan dalam mengelola koalisi di parlemen. Artinya diharapkan datang dari partai politik. Yang ketiga adalah tokoh yang diharapkan jadi wakil presiden adalah yang bisa menjadi mitra dalam menjalankan pemerintahan. Yang keempat, memiliki visi perubahan yang sama, dan yang kelima adalah bisa membangun kerjasama sebagai dukungan. Ini 5 syarat ini yang menjadi koridor dan menjadi acuan dalam menentukan cawapresnya. Terkait nama-nama, saya kira Pak Sudirman Said sebelumnya sudah menyampaikan bahwa sudah mengkerucut pada satu nama. Kita hormati itu, kita tunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Jadi jangan sampai ada yang terus menjadikan ini sebagai toko kelontong, dijajakan tiap orang yang diketemukan atau ditemui selalu diberikan penawaran sebagai cawapres. Saya kira tentang cawapres ini sudah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk dideklarasikan. Kulik sedikit ya, muncul nama Yeni Wahid di bursa cawapres Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri atau Gus Coy, mengatakan belakangan nama Yeni Wahid, putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, muncul di bursa calon wakil presiden Anies Baswedan. Gus Coy menyebut nama Yeni Wahid diusulkan Partai Demokrat. Ya, dalam usulan Demokrat selain Mas AHY juga ada Mbak Yeni, kata Gus Coy. Dia juga melihat tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Justru Andi Arief yang merilis ada nama Mbak Yeni dalam usulan PD. Kalau Anies memilih salah satu dari usulan itu, apa salah
ucapnya. Gus Coy juga menyebut tidak ada yang salah jika Anies Baswedan akhirnya tidak memilih satupun usulan Nasdem. Nama Yeni Wahid mencuat jadi cawapres Anies, bisa tarik basis masa NU dan Gus Durian merapat. Dikutip dari tribunsolo.com Jakarta, nama putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur Zanuba Arifah Hafsoh alias Yeni Wahid kini kembali mencuat di bursa calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. Nama Yeni Wahid diyakini bakal menambal kekurangan Anies di wilayah Jawa Timur, yang notabene merupakan basis masa Islam tradisional yang direpresentasikan Nahdlatul Ulama NU. Bila benar dipilih oleh Anies, basis masa NU dan Gus Durian dipastikan merapat dan bersatu mendukung koalisi perubahan. Hal ini diungkap oleh peneliti senior Surabaya Survey Center SSC Surokim Abdussalam. Efek kejut ini bakal menjadikan posisi Anies Yeni sebagai pasangan yang lebih kompetitif pada Pilpres 2024. Sejauh ini memang nama Mbak Yeni berada di peringkat tengah, tapi ceruk Mbak Yeni ceruk milenial, Nahdien dan Gen Gus Dur ya, kata Surokim dikutip dari tribunnews.com Kamis 29 Juni 2023. Surokim yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Trunojoyo Madura itu menambahkan, Anies membutuhkan sosok yang kuat mengisi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, dia menyebut sosok tersebut harus dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Surokim memandang sosok dari Jawa Timur yang berlatar NU itu nantinya bisa membantu Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan kata dia, Anies Baswedan bisa fokus memperkuat basis pemilihnya di wilayah lain. Jadi, jika dilihat dari faktor itu, mungkin bisa jadi Mbak Yeni lebih kompetitif. Bisa menjadi alternatif karena kan sejauh ini dia relatif independen. Tokoh independen yang mungkin bisa komunikasi dengan lintas partai termasuk mungkin untuk bisa diterima oleh koalisi, ujarnya. Memang agak sulit mencari tokoh yang betul-betul sempurna untuk mematuhi prasyarat menjadi calon wakil presiden. Tapi maksudnya Mbak Yeni menurut saya kejutan, imbuhnya. Surokim menilai memasangkan Yeni dengan Anies merupakan sebuah terobosan bagus. Pasalnya selain sebagai tokoh NU, Yeni juga dinilai sebagai tokoh politik muda yang dekat dengan milenial. Mbak Yeni itu kan tokoh politik milenial muda. Ini sebuah terobosan karena yang disasarkan pemilih mudanya itu. Dan saya kira Mbak Yeni kompetitif di segmen suara itu, ucapnya. Lebih lanjut, Surokim menyebut Yeni Wahid dapat menjadi calon wakil presiden berlatar belakang tokoh perempuan NU dan berpotensi mampu menggait suara dari kalangan perempuan. Saya kira tambahan kelebihan Yeni itu bisa mewakili suara perempuan dari kalangan Nahdien. Calon dari kalangan perempuan yang potensial sejauh ini antara Bu Khofifah dan Mbak Yeni, pungkasnya.